Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azika dengan NIM 1924830 dari kelas 198 AG07 pada mata kuliah Arsitektur Enterprise dan dengan dosen pengampu Bapak Sutrisno Eskom Mkom. Pada UAS ini saya mengambil judul Rancangan Arsitektur Sistem Informasi Akademik menggunakan The Open Group Architecture Framework TOGAF, studi kasus SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Selanjutnya di sini adalah latar belakang. Pada SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, khususnya sistem informasi akademik, belum memiliki arsitektur. Infrastruktur TI seperti perangkat komputer dan jaringan dirasakan tidak cukup dalam menjawab solusi atas perubahan bisnis dan aplikasi secara cepat dan tepat. Maka, perlu dibuat sebuah sistem informasi akademik SIAKAD terpadu untuk mendukung proses kegiatan akademik. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu framework untuk arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan arsitektur informasi perusahaan. TOGAF memberikan gambaran metode yang rinci bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan framework dan sistem informasi yang digunakan untuk menggambar sebuah model pengembangan arsitektur enterprise sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam pengembangan sistem yang terintegrasi dan bernilai. Selain itu, kelebihan framework TOGAF adalah acuannya lebih ke object-oriented. Sifatnya yang lebih fleksibel dan open source sehingga banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. Rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, bagaimana menyusun sebuah blueprint atau gambaran rencana secara jelas untuk penggunaan informasi dalam mendukung aktivitas bisnis di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi sekolah terpadu yang dapat digunakan sesuai kebutuhan SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Dan yang terakhir yaitu bagaimana merancang arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, opportunities and solution, dan migrasi planning di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu pertama, merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang kedua, dengan adanya arsitektur sistem informasi sekolah ini, dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dengan lebih cepat serta akurat. Yang ketiga, dapat membantu dalam proses integrasi sistem informasi yang sudah ada dan dapat mendukung sistem informasi sekolah sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada problem atau permasalahan. Problem atau permasalahan pada penelitian ini yaitu belum terdapat metode dalam membangun arsitektur sistem informasi dan rancangan arsitektur masih belum tersedia. Yang kedua yaitu ada approach. Approach itu pendekatan. Pendekatan terhadap masalah yang dilakukan pada penelitian ini dalam merancang arsitektur sistem informasi akademik, framework yang dipakai adalah The Open Group Architecture Framework TOGAF dengan metodologi Architecture Development Methods atau ADM untuk membuat blueprint sistem informasi akademik. Lalu yang ketiga ada identification atau identifikasi. Identifikasi dalam tahap ini adalah identifikasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, manajemen keuangan, serta sumber daya manusia atau SDM. Lalu, yang keempat ada proposal atau usulan. Usulan yang akan diajukan dalam tahapan penelitian ini adalah membuat perancangan arsitektur sistem informasi akademik menggunakan The Open Group Architecture Framework TOGAF. Lalu, selanjutnya ada validation atau validasi, yaitu pengujian dilakukan menggunakan metode expert judgment atau pertimbangan ahli. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari para ahli. Lalu yang terakhir ada result atau hasil. Penelitian ini menghasilkan perencanaan rancangan arsitektur enterprise
yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasi akademik menggunakan framework TOGAF. Tahap penelitian yang pertama ada studi kelayakan dan literatur, yang kedua analisa flow chain, yang ketiga perancangan arsitektur, meliputi bisnis, informasi, dan teknologi, lalu ada identifikasi peluang dan solusi, selanjutnya ada rencana migrasi, dan yang terakhir ada blueprint sistem informasi akademik. Adapun visi arsitektur penelitian ini yaitu menyediakan layanan yang terintegrasi pada tahun 2025. Dan selanjutnya ada fokus pengelolaan data guru, siswa, akademik, keuangan, dan SDM. Stakeholder system pada penelitian ini meliputi kepala sekolah, peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali, dan yang terakhir ada dinas pendidikan. Arsitektur sistem informasi terdapat 3, yaitu arsitektur data, lalu ada arsitektur aplikasi, dan yang terakhir aliran informasi. Nah, arsitektur data meliputi PBDB, PBM, kelulusan, tata usaha, dan yang terakhir keuangan. Lalu di arsitektur aplikasi belum tersedia meliputi registrasi, pengelolaan nilai, keuangan, dan alumni. Lalu ada aliran informasi terintegrasi dari PBDB hingga laporan keuangan. Performa sistem atau ISO 25010 meliputi functional stability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan yang terakhir portability. Arsitektur bisnis. Arsitektur fungsi bisnis merupakan aktivitas-aktivitas yang terkait proses bisnis utama meliputi stakeholder dan proses bisnis. Pada proses bisnis terdapat beberapa fungsi utama dan fungsi sistem pendukung sistem akademik. Di sini terdapat proses bisnis yang dilakukan terdapat 2 bagian aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Mari kita bahas aktivitas utama meliputi A. Program akademik. Proses ini berfokus pada pengelolaan akademik yang menjadi aktivitas paling utama di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang kedua, pengelolaan data siswa. Pengelolaan data siswa meliputi nama, NIS, NISN, jenis kelamin, kelas atau jurusan, nama orang tua, alamat, dan nomor telepon. Yang C, pengelolaan data guru. Pengelolaan data guru meliputi manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan. Lalu yang di sini ada B, manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia serta alokasi sumber daya manusia sesuai dengan tujuan masing-masing, khususnya pada aktivitas operasional akademik yang meliputi A. Perencanaan SDM, B. Perekrutan SDM, C. Pembinaan dan pengembangan SDM. Pemodelan yang digunakan pada penelitian ini yaitu hierarki fungsi. Pemodelan hierarki untuk penggambaran atau memvisualisasikan perangkat lunak dengan 4 komponen yaitu C4. Terdapat konteks, container, komponen, and class. Berikut merupakan bagian hierarki model C4. Yang pertama, diagram konteks. Diagram konteks merupakan tahap awal untuk membuat diagram dan mendokumentasikan perangkat lunak terkait dengan pengembangan. Nah, berikut ini merupakan gambar diagram konteks. Yang kedua, ada diagram kontainer. Diagram kontainer merupakan penggambaran bentuk tingkat tinggi, perangkat lunak, dan bagaimana tanggung jawabnya. Berikut ini merupakan gambar diagram kontainer. Yang ketiga ada diagram komponen. Diagram komponen merupakan penggambaran untuk menunjukkan bagaimana wadah terdiri dari sejumlah komponen. Berikut adalah diagram komponen sistem informasi akademik.
Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan dengan arsitektur enterprise SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem informasi akademik menggunakan TOGAF memberikan penggunaan SI dan TI yang saling terintegrasi antar bagian. Yang kedua, perancangan sistem informasi akademik menggunakan TOGAF menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan akademik di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, yaitu terdapat pada daftar aplikasi yang disiapkan pada tahap pengembangan sistem, sehingga arsitektur enterprise yang dibangun sebagai acuan bagian sekolah dapat diterapkan di SIAKAD dengan menggunakan TOGAF sebagai usulan perancangan arsitektur enterprise. Selanjutnya ada berdasarkan pembahasan arsitektur TOGAF pada SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Adapun sarannya adalah diharapkan arsitektur akademik dengan model TOGAF ADM dapat diimplementasikan sehingga dapat membantu pelaksanaan dan pengorganisasian akademik dengan baik dengan model TOGAF ADM dan konsep arsitektur enterprise. Baik, demikian penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.